Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bihudahu ila yaumil qiyamah. Kita pada kesempatan kali ini akan membahas tentang puasa dan membahas tentang keutamaan puasa secara singkat. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat ke-35. Allah Subhanahu wa taala sebutkan was-shaimina was-shaimat, dan laki-laki yang berpuasa dan perempuan-perempuan yang berpuasa, maka termasuk dari mereka yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di akhir ayat 35 dari surat Al-Ahzab ini, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Mereka Allah Subhanahu wa taala persiapkan bagi mereka ampunan dan ganjaran yang sangat besar. Di antara keutamaan dari berpuasa, puasa tentu amalan yang kita ketahui, menahan dari apa-apa yang membatalkan puasa seperti makan, minum, kemudian mendatangi istri dengan syahwat, hubungan biologis dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Yang berikutnya yang berkaitan dengan keutamaan puasa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan bahwasanya puasa itu adalah perisai dari syahwat, perisai dari seseorang mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala, dan perisai dari seorang mendapatkan dan dimasukkan ke dalam api neraka. Hadis-hadisnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, hadis yang bersumber dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah katakan, ya ma'syar syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji, wa man lam yastati' fa alayhi bis-shaum fa innahu lahu wija. Wahai para pemuda, siapa di antara kalian memiliki kemampuan finansial dan kemampuan jasmani, falyatazawwaj, maka hendaklah dia menikah. Karena dengan menikah, pandangan matanya mampu ia tundukkan dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan menikah ia lebih mampu untuk membentengi kehormatannya dari perbuatan keji yang Allah Subhanahu wa taala katakan sa'asabila, sejelek-jelek jalan, yaitu perzinahan ataupun liwat. Wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum, maka siapa yang tidak mampu untuk menikah, bisa jadi memiliki kemampuan jasmani, dia tidak memiliki kemampuan finansial, maka kata Rasulullah, apabila tidak mampu, fa'alaihi bis-shaum, maka bagi dia puasa dengan memperbanyak puasa, fa'innahu lahu wija, maka puasa tersebut akan menjadi perisai sehingga syahwat yang ada di hatinya, yang ada di dadanya akan terpecahkan dengan berpuasa, dengan mengharap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dengan puasa, seperti yang saya sebutkan, puasa ini akan menjadi penghalang antara orang yang berpuasa dengan api neraka, perisai. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bersumber dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah mengatakan, ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillahi illa ba'adallahu bidzalika wajhahu 'anil nari 70 kharifa. Tidaklah seorang hamba berpuasa satu hari di jalan Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah Subhanahu wa taala jauhkan wajahnya dari api neraka 70 kharifa, sejauh dan sepanjang 70 tahun. Dalam dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dari hadis yang
dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Jabir bahwasanya Rasulullah mengatakan as-siyamu junnatun yastajinnu bihal abdu minan nar. Puasa ini adalah perisai yang dengannya seorang hamba akan melindungi dirinya dari api neraka pada hari kiamat kelak. Dan dalam hadis lain Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi bersumber dari sahabat Abu Umamah, Rasulullah katakan, "Man shama yawman fi sabilillah, ja'ala Allahu bainahu wa bainan nari khandaqan kama bainas samai wal ard." Siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan antara dia dengan api neraka satu parit, yang paritnya ini seluas langit dan bumi. Jadi ketika seorang berpuasa, Allah Subhanahu wa taala katakan kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa, agar kalian terlindungi diri kalian dari api neraka, bertakwa, berlindung dari api neraka. Di antaranya Rasulullah katakan dalam hadis ini, siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan antara dia dengan api neraka itu parit, yang paritnya itu seluas langit dan bumi. Ini menunjukkan fadilah orang-orang yang berpuasa. Adapun dalam dua redaksi hadis yang menyebutkan siapa yang berpuasa di jalan Allah Subhanahu wa taala, di jalan Allah Subhanahu wa taala artinya adalah siapa-siapa yang ketika berpuasa dalam keadaan ikhlas, mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ketika berpuasa sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini masuk kategori berpuasa satu hari di jalan Allah. Karena pada hakikatnya ketika seorang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, apabila kita bawakan hadis ini secara tekstual, maka kita dapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengepung kota Mekah dalam perang Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah pada tahun 8 Hijriah di bulan Ramadan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan terang-terangan minum di siang hari di atas kendaraan beliau, di atas onta beliau, supaya apa? Para sahabat tahu bahwasanya di siang hari tersebut Rasulullah mengambil rukhsah tidak berpuasa, sehingga ketika berperang apabila menghadapi musuh dalam keadaan lebih kuat, lebih bertenaga, bukan dalam keadaan lemah karena efek dari berpuasa. Sehingga makna dari fi sabilillah dalam hadis ini adalah maknanya ikhlas karena Allah dan sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan bahas keutamaan yang lain dalam berpuasa. Wallahu taala a'lam.